Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang harus paham ini. Saudara, dinamika dukungan parpol jelang Pilpres 2024 kian dinamis, jumlah sinyal untuk pindah haluan koalisi pun diberikan. Lalu, kemana sebenarnya arah koalisi parpol yang sebelumnya sudah mendeklarasikan dukungannya? Apakah akan tetap solid atau justru berubah? Koalisi untuk PKB dan Gerindra ini kan sebenarnya sudah cukup lama. Kemudian kemarin ini ada statement seperti itu. Mungkin apa yang bisa Gus Jazil sampaikan dulu deh terkait dengan statement Muhaimin kemarin? Kerjasama atau koalisi partai-partai ini belum tidak satupun menghasilkan pasangan capres dan cawapres. Kira-kira ada dua hal yang menurut saya menjadi soal. Pertama terkait dengan presidensial threshold. Yang kedua karena memang tidak ada capres yang dominan. Tidak ada capres yang dominan ini kemudian tidak ada satu sosok yang secara magnet itu kemudian menarik semua partai di situ. Namun semuanya punya kans yang sama, peluang yang sama, dan elektoral yang hampir sama, popularitas juga yang hampir sama dari calon-calon presiden yang ada. Sehingga kemudian merasa bahwa partai politik atau yang bekerja sama dalam koalisi itu merasa bahwa masing-masing memiliki kira-kira nilai tambah untuk menguatkan pasangan calon presiden. Nah, dari situlah kemudian masing-masing yang ada, apalagi PKB dengan Gerindra, memang ketika kami melakukan piagam kerjasama 11 bulan yang lalu, itu tentu dengan namanya rancangan dan sudah hitung-hitungan kalkulasi yang matang bahwa kira-kira kata Gus Muhaimin, ini memang saatnya Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Untuk menjadi presiden, mungkin saja insya Allah kalau bersama PKB menang. Itulah yang kemudian kira-kira menjadi latar belakang kenapa PKB dengan Gerindra bersambung dalam fakta kerjasama. Meskipun kami juga mengenal cukup baik, bahkan lebih baik dengan partai-partai yang lain. Sebab hari ini memang menjadi dilematik bagi partai-partai karena di satu sisi berkoalisi dalam satu koalisi pemerintahan Pak Jokowi, namun di sisi lain merancang satu koalisi atau kerjasama ke depan. Jadi sebenarnya posisi dikatakan PKB ini koalisinya PDIP bukan, atau bekerja sama dengan PDIP, ya pasti. Tapi dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Dengan Gerindra kerjasama, pasti kerjasama. Tapi bukan hanya dalam pemerintahan Pak Jokowi, mengharap kerjasama sampai ke depan. Jadi dinamika-dinamika itulah yang kemudian yang ditanyakan terus oleh pers dan teman-teman, kapan kepastiannya? Selama tidak ada capres dalam 1 bulan, ini waktunya tinggal kurang lebih 60 hari. Dan menurut lembaga survei, itu kenaikan seorang calon itu hanya 2%. Artinya, sampai pendaftaran besok, tidak ada capres yang dominan. Karena itu, maka dinamika ini akan berlangsung pada limit akhir. Begitu limit akhir, apa yang terjadi? Biasanya, pada detik-detik terakhir, itu kayak main bola. Selalu ada keajaiban-keajaiban di situ. Kita tunggu, ini menurut saya kerjasama politik yang ada, 3 poros koalisi, bisa nggak jadi 4? Tergantung keajaiban. Bisa nggak yang lain pindah-pindah? Itu keajaiban injury time. Pergantian pemain itu biasanya cepat, bahkan karena akan adu penalti, itu juga dihitung persis. Oleh sebab itu, kesimpulan saya secara pribadi, kelihatannya akan terjadi permainan yang cukup dinamis, cepat pada injury time dalam Pilpres ini. Kita tahu ini kan pemain-pemain senior semua yang ada di di lapangan ini. dengan pelatih-pelatih kelas dunia juga. Sehingga memang di PD Perjuangan sejak awal kan lebih akrab dengan menggunakan istilah membangun kerjasama, gitu. Membangun kerjasama ya untuk kemudian ya untuk bersama-sama memenangkan kontestasi Pilpres ini gitu, dengan hubungan kemitraan di dalam kerjasama. Ini penting gitu, karena di situ kan hal yang akan menentukan di dalam bangunan kerjasama ini tentu adalah trust, kepercayaan antar pemain-pemain senior ini gitu, dan kemudian keyakinan untuk menang, keyakinan kebersamaan itu, kerjasama itu arahnya untuk kemenangan. Nah, di situ akan menentukan bagaimana bangunan kerjasama dan
alat yang akan merekatkan antar pemain-pemain ini gitu. Di sini saya kira ya Gus Jas tentu sudah paham betul sebagai misalnya sebagai partai ya, yang sudah sangat berpengalaman juga di dalam kerjasama dan kemudian koalisi ya, bangunan pemerintahan yang sudah berjalan ini dengan siapa bekerja sama membangun koalisi di mana di situ ada trust yang bisa dipertaruhkan, dan di situ bagaimana kerjasama tersebut menjadi kemenangan untuk membangun suatu pemerintahan yang kuat ke depan. Saya kira di situ poin yang dilakukan oleh ya PDI Perjuangan dalam mengusung Ganjar Pranowo selama ini. Yang poin yang seperti yang Prof Karim sampaikan tadi kan, bahwa sekarang kan kuncinya ada di calon wakil presiden gitu. Karena kita menduga bahwa calon wakil presiden ini akan jadi faktor yang ikut menentukan, karena kita tahu bahwa sekarang dengan posisi 3 calon presiden yang relatif berimbang relatif berimbang dominan di dalam tetapi dengan kehadiran calon wakil presiden paling tidak ini akan menjadi game changer dalam proses kontestasi ini gitu. Dan di situ saya kira ya semua melakukan hitungan-hitungan tersebut, dan bukan tidak mungkin seperti yang Gus Jas sampaikan bahwa ya PKB bergabung dengan PDI Perjuangan, karena kami punya pengalaman yang cukup panjang di dalam kerjasama politik, membangun suatu pemerintahan yang kuat. Dan saya kira kita semua sudah tahu, saling mengenal. Komunikasi dengan teman-teman PKB ini kan sudah cukup panjang, bahkan sejak masih muda-muda gitu. Salah satu kriteria cawapresnya Mas Ganjar ini kan pemuda, gitu kan. Tapi kalau kita tahu juga dalam undang-undang pemuda ini kan umurnya sampai 30 tahun. Apakah yang paling mendekati ke 30 tahun? Semangatnya, yang penting semangatnya muda. Kita jangan mempolitisasi pemuda gitu, mempolitisasi muda, tapi yang penting semangatnya muda, semangatnya keyakinan untuk bukan umur ya berarti ya. Dan umur itu soal kedua. Kita lihat Presiden Amerika itu 70 hampir 80 tahun, tapi semangatnya kan masih jiwa muda gitu, semangat muda. Saya kira itu yang paling penting gitu. Clear. Kalau menghitung cepat atau lambat dalam politik itu sebetulnya ukurannya adalah momentum, tidak jarak, tapi momentum. Menurut PKB ketika itu, kenapa cepat melakukan tanda tangan piagam kerjasama? Itu untuk mengawal momentum, dan para ulama juga melihat momentum. Ketika itu para kiai itu berharap dalam ijtima ulama untuk diputuskan sebelum bulan Ramadan. Itu melihat momentum juga, karena momentum puasa itu nggak akan ada lagi sampai pemilu. Namun akhirnya faktanya tidak terbukti. Nah, kemarin ketika Harla, Pak Muhaimin juga, itu kan momentum di Partai PKB. Tapi setiap momentum itu kemudian tidak disertai dengan keputusan yang final. Sehingga bukan menekan, tetapi posisinya kemudian menjadi semula bersemangat, kendor lagi. Karena apa? Karena momentum harapan ini tidak segera ditangkap. Makanya saya sampaikan juga ini sebenarnya yang di ultimatum bukan Gerindra, tapi Caimin, Gus Muhaimin. Karena di situ yang memiliki mandat dalam piagam kerjasama itu, yang memutuskan presiden dan calon wakil presiden itu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, 11 bulan ini tugas kedua ketua umum ini masih belum final dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Apa hasil yang paling diharapkan? Sekber sudah dibuat, kita sudah bekerja. Namun keputusan final terkait pasangan presiden dan calon wakil presiden sampai hari ini ditunggu. Ketika kita bilang ini Kiai Konstituen PKB berharap untuk segera, dianggap kami mengancam, dianggap kami retak. Enggak, sama sekali tidak. Kami akan menghormati piagam kerjasama ini dengan gentleman. Kalau memang harus segera diputuskan, monggo diputuskan. Sebab apa? Kita juga melihat momentum politik yang terus berjalan, sehingga kami dalam kesimpulan, kalau begini caranya berarti seperti yang saya sampaikan tadi, semua pemain dunia ini akan bermain di injury time. Kan akan begitu, akan terjadi eskalasi yang kuat di ujung. Sebab saya lihat koalisi-koalisi yang ada itu ya oke-oke saja. Padahal masyarakat ini sudah menunggu karena momentum tinggal 60 hari. Nah, itu dia. Tetapi mungkin masing-masing ingin surprise. Kira-kira begini nih. Jadi Pak Prabowo dengan Pak Gus Muhaimin menunggu siapa pasangan presiden dan cawapres dari Pak Ganjar. Sementara Pak Ganjar menunggu pasangannya Pak Prabowo siapa. Pak Anies juga demikian. Sehingga apa yang terjadi ya saling intip, yang ngintip sana, ngintip sini.
Ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, jadi kalau sejauh ini sepertinya Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini kemarin juga habis berkunjung ke Bandung gitu ya, ramai yang menyambut di sana. Seperti apa? Kayaknya adem-adem aja nih saat ini nih. Sebetulnya kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Gus Jazil dan Pak Andre ya, itu kan sudah tergambar ya. Ya mungkin beginilah gambaran politik di Indonesia nih. Jadi pemain-pemainnya juga sudah kawakan gitu. Publik tinggal menikmati saja nih gocekan-gocekannya, lalu juga umpan lambungnya gitu dan sebagainya. Ya, tapi memang ya inilah gambaran kita ya, politik yang dinamis dan pesta demokrasi juga menambah sentuhannya nih karena politiknya menarik gitu untuk dicermati terus. Tapi yang jelas ya kalau di kami ya kita menghormati domain seluruh partai politik ya, seluruh komunikasi juga kita lakukan ke berbagai parpol. Tetapi kalau Koalisi Perubahan itu tentu kita sudah berproses sudah cukup panjang, mulai sejak komunikasi awal hingga ada juga kita sampaikan ke publik ya piagam kerjasama 3 partai, Nasdem, Partai Nasdem, PKS dan juga Partai Demokrat. Dan di situ poinnya pun juga sudah jelas. Makanya proses yang berjalan sekarang pun juga sudah mengacu dari piagam tersebut. Ketika kita sudah sepakat membuat koalisi, lalu sudah ada capres yang bakal capres yang ditetapkan bersama dan menyerahkan wewenang ke bakal capres yang kita usung untuk juga berkomunikasi lintas parpol dan memilih siapa yang akan menjadi bakal cawapresnya. Nah itu gambarannya sekarang, sehingga proses yang berlanjut saat ini bahkan sudah sifatnya sudah sosialisasi melalui fasilitasi 3 parpol tersebut. Kemarin di PKS kita ada acara di Jawa Barat, sebelumnya ada di Bekasi, lalu Partai Demokrat juga ada acara juga di Bandung misalnya kemarin. Ya. Pak Ahmad, tapi kalau di Bandung kemarin kita tahu lah ya basis PKS juga di sana, kemudian bisa dibilang IO-nya ini PKS lah, tapi yang kemudian tokoh yang kemudian sangat bertemu rakyat kan kemarin tak hanya Pak Anies tapi ada Mas Ahaye juga di sana berdampingan. Apakah kemudian ini juga menjadi sinyal kuat PKS juga selalu mendukung sosok keduanya untuk menjadi pasangan gitu? Kalau di kami tentu sosialisasi ini sudah dibagi ya, bahkan semua partai politik punya kesempatan juga untuk mensosialisasikan Pak Anies, kader dan simpatisan, dan itu yang dilakukan. Makanya kemarin ada forum dengan PKS, ada forum dengan Partai Demokrat, ada juga forum dengan Partai Nasdem, dan ini sudah secara reguler, sudah ditetapkan waktunya dan sebagainya. Jadi untuk pemenangan kita sudah fokus ke arah sana, tinggal mungkin nanti cawapresnya yang kita tunggu siapa yang akan diusung gitu. Walaupun tentu politik tetap dinamis, tapi dinamika yang berjalan tentu sudah kita sepakati terlebih dahulu di awal gitu, sehingga publik nanti mudah-mudahan akan melihat ya Pak Anies ini salah satu capres yang sudah firm lah untuk diusung dan mudah-mudahan ya menang gitu dalam pemilu di 2024 nanti. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Survei
survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.